Mbak Mega yang saya sayangin, saya ingin nyatakan, rasanya tidak mungkin membalikkan jarum jam kembali. Ini yang menjadi permasalahan bagi saya. Saya terima hormat kepada kawan-kawan semuanya, tapi saya katakan, kalau saja tawaran ini berlaku pada 20 tahun yang lalu, saya siap untuk itu. Apa jalan yang kita harus ambil? Saya pikir, saya berikhtiar, saya berkontemplasi pada diri saya semalaman. Maka di hadapan tokoh bangsa ini, saya ingin nyatakan, partai ini harus berani mengambil sebuah inisiatif untuk membuka dan memberikan ruang kesempatan pada seluruh potensi anak negeri yang mungkin pantas, patut untuk menjadi pemimpin negeri ini pada tahun 2024. Maka untuk itu kita pikir tidak ada salahnya kita akan lakukan dengan sungguh hati, dengan penuh kebajikan, kejujuran. Jadi kalau ada yang menyatakan, ini berpihak pada si Bung Anies, untuk itulah saya pikir bersyukurlah kita. Luar biasa kalimat-kalimat yang disampaikan baik oleh Ketua Umum Demokrat bilang, kami lebih tidak mungkin lagi berkoalisi dengan PDIP yang bendaharanya saja pelaku korupsi kelas berat di negeri ini. PKS juga sama demikian, mereka mengatakan tuh bahwa kami memang konsisten berada di jalur oposisi. Dan mestinya kalau dalam sudut pandang rakyat jelata, mudah saja untuk melihat partai yang mau berkoalisi dengan PDIP. Artinya, partai itu adalah partai yang tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat jelata. Iya kan? Yang duit rakyatnya sudah dikorup oleh kader PDIP, bahkan bukan hanya oleh bendaharanya, tapi juga oleh petugas partai lain yang menjabat sebagai gubernur, yang menjabat sebagai wali kota, sebagai bupati, yang sudah banyak tertangkap di mana-mana. Tentu banyak ya yang mengatakan bahwa yang menjadi doyan korupsi ya dari partai PDIP begitu kan. Buktinya ya lihat saja faktanya begitu kan. Koalisi dengan partai yang presiden suka ngutang dan setelah jadi asetnya dijual murah. Wow, banyak yang tidak terima begitu kan. Ini mau ngelihat seperti apapun sulit dongkrak image PDIP yang buruk. Bahkan statement Hasto atau Mega sekalipun, Jokowi petugas partai PDIP punya reputasi terburuk dalam sejarah RI dan itu berdampak negatif kepada PDIP ini. Petugas partai yang doyan impor gimana solusinya, Sek? Gue curiganya PDIP ini maju sendiri tanpa parpol koalisi ntar. Ya bisa jadi tidak menjadi masalah begitu kan. Karena inilah bagian dari demokrasi kita. Mau maju sendiri, mau tidak ya terserah begitu. Buat partai-partai yang mau bergabung berkoalisi dengan PDIP, maka partai-partai itu adalah partai-partai yang mendukung praktek-praktek korupsi. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyambut baik dan mengapresiasi usulan Partai Demokrat yang ingin deklarasi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan dipercepat pada bulan Juni ini. Usulan yang bagus, tentu sangat kami apresiasi, kata Ketua DPP Al-Muzammil Yusuf. Sebagai anggota tim 8, Muzammil berharap usulan itu bisa diwujudkan. Kendati demikian, Muzammil menyebut usulan ini mesti didiskusikan dengan seluruh anggota tim 8. Bakal cawapres Anies Baswedan serta pimpinan 3 partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Adapun Koalisi Perubahan ini terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat dan juga PKS. Mudah-mudahan bisa kami wujudkan melalui dialog tim 8 dengan Capres dan pimpinan tertinggi 3 parpol koalisi, kata dia. Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat Andi Arief menyebut, partainya mengajukan usul kepada Anies Baswedan agar deklarasi cawapres disegerakan pada bulan ini.
Usulan ini disebut Andi mencuat karena melihat elektabilitas Anies yang cenderung mengalami penurunan. Hasil survei indikator politik Indonesia, misalnya, kembali menempatkan Anies di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebesar 18,9%. Unggul dari Anies di posisi kedua adalah Ganjar Pranowo dengan suara sebesar 34,2%. Dan peringkat pertama diisi Prabowo Subianto dengan suara sebesar 38%. Memang ada kecenderungan menurun dari survei indikator. Dugaan kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi kita akan mengajukan usul ke Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan, kata Andi saat dihubungi. Jika pada bulan ini deklarasi Cawapres tak kunjung ditunaikan, Andi menyebut Partai Demokrat akan melakukan evaluasi. Kendati demikian, Andi tidak menjelaskan secara eksplisit apakah maksud dari evaluasi itu berarti Demokrat berpeluang meninggalkan koalisi perubahan untuk persatuan. Deklarasi dulu, kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi, kata dia. Andi menjelaskan, jika jarak deklarasi Cawapres terlalu jauh, maka upaya menggerek elektabilitas Cawapres itu bakal makin berat. Di sisi lain, ia menilai deklarasi perlu dipercepat agar mesin partai dan masyarakat bisa segera bergerak optimal memenangkan bekas gubernur DKI Jakarta tersebut. Harus segera dilakukan deklarasi berpasangan, supaya rakyat dan basis-basis pemilih, partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies, kata dia. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, Koalisi Perubahan menetapkan tenggat waktu pengumuman Cawapres paling lambat 16 Juli 2023. Kini nama Cawapres Anies sudah mengerucut pada satu nama. Cawapres itu sudah kita putuskan di tim 8 menjadi satu nama. Kita tunggu kapan akan diumumkan ini ke publik, kata Willy di Nasdem Tower, Jakarta.